sawit tur warenim borgu dewa sidiamahi diwayona paracu dayat Om Narayanu Wedam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Hitangkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi diantaranya. Pemirsa, yadnya harus sesuai kemampuan dan gunakan bahan ramah lingkungan. Tingkatkan pendapatan petani dan lestari subak, konjen Jepang tinjau proyek Jika Grassroots di Tegalalang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menyikapi polemik terkait ritual keagamaan harian di Bali yang menghasilkan volume sampah tinggi, Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Dekornas Puskor Hindunesia Ida Bagus Kasuseno angkat bicara. Pihaknya menekankan pentingnya mengembalikan hakikat yadnya yang tulus ikhlas serta mulai membangun kesadaran kolektif terhadap kelestarian alam. Polemik mengenai aktivitas ritual keagamaan harian yang dinilai menyumbang tumpukan sampah di Bali mendapat respon positif dan solutif dari Dewan Koordinasi Nasional Dekornas Puskor Hindunesia. Ketua Umum Dekornas Puspor Hindunesia, Ida Bagus Susena, menyatakan bahwa pandangan kritis yang sempat dilontarkan oleh salah satu bendesa adat mengenai masalah sampah ritual ini harus disikapi secara bijak dan dijadikan momentum untuk evaluasi bersama. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak pelaksanaan ritual yang dimulai mengabaikan aspek lingkungan di tengah kondisi pengelolaan sampah daerah yang belum maksimal. Pihaknya berupaya memberikan solusi yang seimbang. Di satu sisi, ritual tidak boleh disalahkan sepenuhnya, namun di sisi lain, masyarakat harus mulai membangun kesadaran kolektif untuk mengatasi permasalahan sampah. Ia menekankan karakteristik sampah ritual zaman sekarang telah mengalami pergeseran. Jika dahulu tradisi leluhur sepenuhnya menggunakan bahan organik yang mudah terurai oleh alam, saat ini sarana upacara banyak yang beralih menggunakan plastik, pembungkus kemasan hingga unsur logam yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Oleh karena itu, Puskor Hindunesia mengajak umat untuk menghidupkan kembali konsep kepedulian lingkungan dalam setiap pelaksanaan ritual, serta mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan non-organik yang tidak ramah lingkungan. Memang kalau ritual-ritual sekarang apalagi mulai sampah itu tidak lagi seperti tradisi kita zaman dulu menggunakan sampah yang full organik, sehingga ketika kita timbun saja di tempat sampah atau di tebel itu sudah bisa terurai. Tapi sekarang mulai ada plastik, apalagi bungkus-bungkusan mulai ada strapless ya, yang mulai ada unsur logamnya. Walaupun itu bisa diurai dalam jangka waktu lama, tentu akan menjadi problema dalam waktu dekat. Sehingga kita harus hidupkan kembali konsep yadnya pertama yang memang peduli dengan lingkungan. Karena siklus ini lepas sekarang, kita itu banyak mengimpor menggunakan bahan-bahan yang tidak ramah lagi lingkungan. Selain menyoroti masalah lingkungan, Ida Bagus Susena juga menggarisbawahi esensi dari yadnya itu sendiri. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Puskor Hindunesia, pelaksanaan ritual harian perorangan atau rumah tangga sebenarnya tidak harus dipaksakan jika justru menjadi beban ekonomi. Kemudian yang kedua, benar, kita tidak mesti harus melakukan yadnya setiap hari. Nah, ini penekanannya kan setiap hari. Karena kalau memang kebutuhan kita dari sisi misalnya dari sisi kebutuhan perusahaan atau apa mengharuskan, itu tidak masalah. Yang penting tidak membebani perusahaan. Tetapi kalau perorangan yang melakukan ini, ritual ini memang harus mulai diingatkan. Kita cukup ya, kalau menurut kita di Puskor sudah melakukan kajian, justru semua kita terapkan itu cukup rainan, ya, hari-hari penting, tidak mesti tiap hari. Dan satu sisi, yadnya itu adalah korban suci tulus ikhlas. Ketika kita kemudian memaksakan diri dengan beban, kemudian dengan mengeluh, itu sudah tidak tulus ikhlas.
Sehingga harus dasar inklusivitas dan yang penting kemampuan. Jangan kemudian memaksakan kita tiap hari sementara kita kekurangan. Seluruh elemen masyarakat Hindu di Bali diharapkan dapat menemukan jalan tengah menjaga kelestarian tradisi spiritual Hindu di Bali tanpa harus mengorbankan kebersihan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Eka Yana dan Riase, Bali TV. Pemirsa, sebuah langkah revolusioner diambil pemerintah Kabupaten Klungkung dalam memerangi krisis sampah. Menggandeng investor global dan lembaga dunia UNESCO, Klungkung resmi menguji coba mesin pirolisis mutakhir tanpa asap yang mampu melahap hingga ratusan ton sampah per hari. Inilah wajah baru tempat olah sampah setempat atau Trust Center Karangdadi di Kusambuk Klungkung. Selasa sore, Bupati Klungkung Imade Satria bersama Wakil Bupati Cokoto Gede Surya Putra meninjau langsung uji coba resmi mesin pirolis ramah lingkungan ini. Tidak main-main, uji coba ini juga dihadiri oleh mitra strategis dari PT Impact Internasional, PT Bali Bersih Bersinar, serta Koordinator UNESCO untuk Asia Tenggara, Mr. Efrat. Mengadopsi teknologi modern dari Cook Island, mesin utama berkapasitas 750 kg ini diproyeksikan mampu mengolah hingga 400 ton sampah per hari. Angka ini melampaui rata-rata produksi sampah Klungkung yang mencapai 200 ton per hari, sehingga diyakini mampu menyapu bersih gunungan sampah residu di wilayah tersebut. Mesin pirolisis ini yang menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat, karena mesin pirolisis ini tidak sifatnya pembakaran, tetapi sistemnya pemanasan dalam suhu tinggi, yang artinya tidak akan menghasilkan asap. Adapun yang kelihatan seperti asap itu adalah uap dari pemanasan yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan karena dia menghasilkan uap, bisa dikatakan ini ramah lingkungan. Tapi kita tetap akan melakukan uji coba emisi itu agar kita punya dokumentasinya. Kita punya dokumentasi itu untuk kita pertanggungjawabkan ketika nanti running secara resminya setiap hari untuk menangani persoalan sampah di tempat ini. Meski saat ini operasional mesin masih dipadu oleh tenaga ahli pihak investor, Pemkab Klungkung meminta proses transfer teknologi segera dilakukan agar tenaga lokal dapat mandiri dalam jangka panjang. Dukungan internasional pun mengalir deras. UNESCO berkomitmen membawa inovasi Klungkung ini ke panggung dunia, sekaligus membangun kantor perwakilan dan klinik kesehatan pekerja di dalam kawasan Trust Center. Kedepan, kawasan ini akan ditata asri dengan penghijauan. Targetnya mengubah paradigma tempat sampah yang kumuh menjadi objek wisata edukasi yang produktif. Klinik kesehatan, ini sedang dikerjakan. Nah, ini tambahkan juga beritanya. Jadi beliau kan sedang dikerjakan. Jadi kantor beliau sendiri yang membuat, kita sediakan kantor yang sudah ada, tapi beliau yang mengolahnya, menatanya seperti apa. Klinik sedang dikerjakan, lokal sedang dikerjakan. Kemudian setelah itu saya meminta agar tempat ini ditata lingkungannya, sehingga ke depan saya harapkan ini bukan cuma sebagai pengolahan sampah, tetapi juga menjadi objek wisata kunjungan daripada warga, jadi edukasi kesehatan, fungsi klinik kesehatan. Jadi disiapkan. Langkah hijau Klungkung ini diharapkan menjadi pematik bagi daerah lain di Indonesia, bahwa sampah bukanlah akhir, melainkan awal dari inovasi yang bernilai tinggi. Ari Wiratmaja dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, umat Hindu di Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan Hari Sugian Jawa di Pura Agung Jagatnata Kamis 11 Juni 2026 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pengayah Pura Agung Jagatnata, Imade Sudarmo menjelaskan, Hari Sugian Jawa merupakan awal dari rangkaian perayaan yang akan dilanjutkan dengan Sugian Bali. Kedua hari tersebut menjadi momentum bagi umat Hindu untuk mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ia menjelaskan, Pura Agung Jagatnata selama ini menjadi pusat persembahyangan umat Hindu, khususnya di Kota Denpasar. Pelaksanaan persembahyangan Sugian Jawa kali ini, jumlah pemedek yang hadir tidak terlalu ramai, namun hal tersebut tidak mengurangi makna persembahyangan yang dilaksanakan. Berapapun jumlah umat yang datang, tetap dilayani dengan penuh ketulusan.
Ia memaparkan berdasarkan lontar Sundarigama yang menjadi salah satu pedoman umat Hindu di Bali, Sugian Jawa dimaknai sebagai proses penyucian buana agung atau alam semesta. Penyucian tersebut mencakup lingkungan tempat manusia menjalani kehidupan, bekerja, menuntut ilmu, dan melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari. Persembahyangan yang ada di sini dari tadi, nah cuma ada beberapa itu, secara umum dan tidak terikat. Berapapun yang hadir datang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kita yang selaku pengayah Riki bersama 5 orang, penjaganya 1 sesuai dengan struktur yang ada di sana, yaitu tetap nyangro setiap hari. Dari umat, dari manapun datangnya, kalau dia berkepentingan untuk sembahyang. Supaya bisa berjalan dengan baik persembahyangan itu. Siapa yang patut menurunkan tirta, siapa yang patut ngaturang upokara, bobatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah pembersihan secara makrokosmos atau buana agung yang berkaitan dengan ini hari suci Sugian Jawa. Karena dilihat dari arti katanya Jawa itu ada yang mengartikan Jabo itu luar. Nah, itu pembersihan luar, pembersihan skala di alam semesta ini. Dibersihkan dulu supaya bersih, kemudian menginjak besok yaitu Sugian Bali. Sugian Bali ini terfokus kepada penyucian diri manusia sebagai buana alit atau mikrokosmos. Nah itu, sehingga biar nyambung dari skala ke skala, dari Sugian Jawa yang pembersihan di luar dan nyambung ke pembersihan di dalam pada diri kita sendiri. Karena diri kita ini perlu dibersihkan, malahan tiap hari. Kebetulan dibuatkan hari suci, yaitu hari yang istimewa, yaitu pada Sugian Bali, kita membersihkan diri kita sendiri. Karena dalam diri kita itu melinggih Sang Hyang Urip, Sang Hyang Atmo, yang maha suci, yang merupakan percikan kecil dari Sang Hyang Widi. Nah, itulah yang menghidupkan kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja sesuai dengan bekal kita lahir. Diberikan sabda, bayu, hidup, bisa bergerak, atau melaksanakan tugas, bisa berbicara, manut sesana, dan bisa berpikir yang baik, supaya kita bisa merasakan budi kening manah rahayu, sehingga tercapailah tujuan hidup kita yang sering disebut dengan moksartem jagadita, yece iti dharma. Hari Sugian Jawa menjadi pengingat bagi umat Hindu untuk melakukan penyucian lahir dan batin, sekaligus menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, alam semesta, dan ide Sang Hyang Widiwasa menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, tingkatkan pendapatan petani dan lestari subak. Konjen Jepang tinjau proyek Cika Grassroots di Tegalala. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral.
budi pa pagkating suko wibawo tan kawawo deneng pejah geraha astro geraha setri nangitan ya aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten betara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari kurang dari mati itu balik maganya lalu kan deweka teleponnya nadi sebilang wai ngai bisa semangat meguli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, Konsul Jenderal Konjen Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, melakukan kunjungan kerja langsung ke Subak Timbul, Banjar Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Gianyar, Kamis 11 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka inspeksi dan peninjauan langsung proyek bantuan internasional JICA Grassroots Technical Corporation Project. Proyek bertajuk Improving Income Through Participatory Food Value Chain Development atau peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan rantai nilai pangan partisipatif ini diinisiasi oleh pemerintah Jepang melalui Universitas Waseda yang bekerja sama erat dengan Universitas Dwi Jendra Denpasar. Proyek strategis ini dirancang berjalan selama 3 tahun, terhitung sejak November 2024 hingga Oktober 2027 mendatang. Tujuan utama dari proyek kolaboratif ini adalah membangun sistem hulu ke hilir yang kokoh agar para petani padi skala kecil di Desa Pupuan dapat terlibat aktif dalam rantai nilai pangan food value chain, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran mandiri. Melalui skema ini, keuntungan ekonomi dapat langsung dirasakan oleh petani tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengepul yang seringkali membeli dengan harga murah tanpa melihat kualitas produk. Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, mengatakan peningkatan pendapatan petani ini juga diharapkan dapat berkontribusi langsung pada pelestarian varietas beras asli Bali, yaitu beras Mansur, serta pelestarian pemandangan sawah terasering khas Bali di Gianyar yang telah diakui UNESCO. Dalam pelaksanaan di lapangan, proyek ini memberdayakan Timbul Harmoni, sebuah sektor usaha pertanian berbasis komunitas di bawah naungan Subak Timbul Tegalalang. Komunitas ini fokus mengelola 4 output utama, yakni penguatan kapasitas organisasi petani lokal, peningkatan keterampilan dalam pengendalian mutu beras, termasuk pengembangan varietas bebas pestisida, penyediaan jalur penjualan langsung direct selling, terjamin ke pasar retail online aplikasi Deli Bali, maupun pasar petani, dan pemberian nilai tambah melalui modernisasi dengan penggunaan mesin giling, alat pemilah, sortasi manual, hingga pengemasan yang menarik. Menariknya, 100% keuntungan dari penjualan beras Timbul Harmoni ini dikembalikan seutuhnya untuk kesejahteraan para petani anggota Subak. Kunjungan Konjen Miyakawa Katsutoshi di Banjar Timbul didampingi Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Dr. Insinyur Gedi Sedano, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Wayan Suwarto,
Kepala Brida Gianyar Ketut Sedane, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Gianyar, Nimade Yuliani Putri, dan Kepala Bagian Perencanaan Jika Niwa Kenji. Dalam kunjungan tersebut, Konjen Jepang tidak hanya melihat pemaparan proyek, namun juga dapat turun langsung ke sawah untuk ikut merasakan pengalaman panen menggunakan alat tradisional ani-ani, melakukan perontokan padi tradisional, hingga melihat langsung proses sortir dan pengemasan beras modern yang dikelola oleh komunitas Timbul Harmoni. Wirnayo, Bali Pos. Sementara itu pemirsa, transformasi Banyuwangi menjadi daerah yang maju dan berdaya saing menarik perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan media. Melalui kunjungan studi tiru ke Banyuwangi, para wartawan di Kabupaten Buleleng berkesempatan melihat langsung bagaimana pemerintah daerah membangun citra positif, mengembangkan potensi wisata, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. Dalam kunjungan yang diterima jajaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi, para wartawan mendapatkan gambaran mengenai perjalanan Banyuwangi dalam mengubah citranya. Jika dahulu daerah ini kerap dikaitkan dengan cerita mistis, kini Banyuwangi lebih dikenal melalui kemajuan pariwisata, pelestarian budaya, serta berbagai inovasi pemerintahan. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Rahmawati Setiwardini, menjelaskan perubahan tersebut dibangun melalui branding yang kuat dan konsisten. Ada ijen dan sebagainya kan, juga area yang penuh, terus kami juga lautan dan juga terinspirasi dengan bawah Gunung Ijen itu sebenarnya adalah gunung Ijen yang paling. Jadi sepanjang sampai hingga Pulau Merah sebenarnya saya sendiri. Kenapa kami mengambil nama Masjid Banyuwangi itu juga ditunjang dengan tradisi-tradisi kami juga, jadi kayak semacam gandrung. Bagi kalangan wartawan, kunjungan ini memberikan banyak pembelajaran mengenai pentingnya strategi komunikasi daerah dalam membangun citra positif. Banyuwangi dinilai berhasil mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi sekaligus identitas daerah yang dikenal luas. Para peserta juga memperoleh wawasan tentang bagaimana promosi wisata, pelestarian budaya, hingga digitalisasi pelayanan publik dapat dikemas menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kunjungan ini membuka perspektif baru bagi wartawan mengenai peran media dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berorientasi pada solusi. Keberhasilan Banyuwangi membangun branding daerah juga menjadi referensi yang dapat diadaptasi oleh daerah lain, mulai dari konsistensi promosi, penguatan identitas lokal, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan komunikasi pemerintahan. Terkait dengan pendampingan untuk kelompok-kelompok seni budaya, sehingga kelompok seni yang ada di Kabupaten Banyuwangi bisa mandiri dan bisa menyelenggarakan eventnya sendiri, sehingga nantinya tentu bisa juga ini kita tiru juga di Kabupaten Buleleng, karena Kabupaten. Kunjungan studi tiru ke Banyuwangi diharapkan mampu memperkaya wawasan para wartawan dalam menyajikan informasi pembangunan yang lebih komprehensif, sekaligus menjadi sarana berbagi baik antar daerah untuk mendorong kemajuan bersama. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Presiden Prabowo terima laporan Dewan Ekonomi Nasional, survei MBG tunjukkan dampak positif bagi UMKM. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metapa kalau kebaos mepandes utawi mesangi kramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis menunjukkan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia serta juga pertumbuhan UMKM di daerah. Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis menunjukkan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi. Ya, kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami, dan itu kami laporkan ke Presiden. Saya kira Seto yang memberikan tujuan operasional. Terima kasih. Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei Dewan Ekonomi Nasional juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi memiliki kantor baru bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang berlokasi di Gedung Pertamina Transkontinental, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Menteri PKP Marwarar Sirait
menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi memiliki kantor baru bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang berlokasi di Gedung Pertamina Transkontinental, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Peresmian gedung kantor tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria. Peresmian kantor ditandai secara simbolis melalui pemotongan pita, penandatanganan prasasti oleh Menteri PKP, serta pemotongan tumpeng sebagai rasa ungkapan rasa syukur atas beroperasinya gedung yang akan menjadi pusat aktivitas Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP. Dalam sambutannya, Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Sangat diminati rakyat. Contohnya tadi tahun lalu ada pencapaian pembelian rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah. Bagaimana ART konsumsi mati, ya buruh, tani, ojek. Saya sudah lakukan 2 kali mengundang Presiden Prabowo tahun lalu. Pertama di tempatnya Angga di Bogor itu 26.000 rumah sekaligus ya di serentak Indonesia. Kemudian di tempatnya Wawan di Serang sebesar 50.000. Tadi saya juga sudah mengundang dengan resmi beliau akhir Juli untuk berkenan datang untuk meresmikan sekaligus tahun 2000 ya, di seluruh Indonesia di Batak, di Jawa Tengah. Semoga beliau berkesempatan hadir beliau laporkan kepada Pak Sekap dan Pak Presiden. Ya rasa itu dan prioritas beliau juga untuk kita persiapkan, kita sedang buat survei yang kuat untuk membangun 10 kota satelit. Juga sangat support oleh Pak Asyik juga Pak Tusro dengan menyiapkan data-data lahan-lahan di seluruh kota dan kita akan buat kota satelit dan juga rumah susun. Pak Tusro sangat banyak membantu kita dan Pak Asyik. Saya rasa itu yang saya laporkan tadi kepada beliau, yaitu rumah subsidi baik yang tampak maupun yang rusun dan perumahan yang sangat diminati, kemudian bedah rumah. Saya arahan Presiden Prabowo, kita kan sudah latihan tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 50.000 rumah, tahun depan kita akan tingkatkan ya, ini bersama DPR. Saat ini gedung tersebut ditempati oleh 261 pegawai yang terdiri dari 139 pegawai pria dan 122 pegawai wanita yang tersebar di berbagai unit kerja. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, masyarakat Badung sumringah bantuan uang Hari Raya Galungan cair. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional.
Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut, ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian itu pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, beginilah suasana antrian panjang masyarakat yang hendak mencairkan bantuan uang Hari Raya untuk Galungan di Bank Pembangunan Daerah Bali. Tampak raut wajah sumringah terpancar dari wajah mereka. Meski menunggu lama, mereka tampak sabar menunggu giliran. Setelah menerima informasi bahwa bantuan uang Hari Raya untuk Galungan sudah bisa dicairkan, warga langsung menuju Bank Pembangunan Daerah Bali terdekat. Tampak warga berdiri di luar gedung dan sambil mengobrol dengan sesama penunggu bantuan Hari Raya. Salah seorang warga Setiawati asal Abian Base, Bandung mengaku bersyukur dengan bantuan uang Hari Raya senilai 2 juta rupiah ini. Dirinya akan menggunakan uang ini untuk keperluan upacara jelang Galungan. Namun dirinya sedikit kecewa karena uang tunai yang sudah masuk ke rekening tidak bisa ditarik karena gangguan teknis. Kadang-kadang udah masuk nggih. Tapi dia ngambil 1,9 nggak boleh, 1 juta nggak bisa. Nggih, kendalaan gitu nih. Di Puspam berarti wentan di Puspam kendalaan. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Puskor Hindu-Nesia akan menggelar Festival Gerbang Nusantara tahun 2026 di Denpasar 17 hingga 19 Juli mendatang. Kegiatan ini bertujuan membangkitkan kebanggaan terhadap budaya dan Dharma Nusantara, di samping mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Puskor Hindu-Nesia Ida Bagus Ketut Suseno di sela-sela audiensi di Gedung Pers Ketut Nado Denpasar. Dikatakannya, Festival Gerbang Nusantara tahun 2026 hadir sebagai wadah kolaborasi lintas komunitas, pelaku budaya, tokoh spiritual, generasi muda, pelaku UMKM, seniman, akademisi, dan masyarakat umum dalam upaya memperkuat nilai-nilai luhur Nusantara di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin dinamis. Gerbang Nusantara yang merupakan akronim dari gerakan Bangga, Bangkit, Bangun Hindu Dharma Nusantara akan dikemas bernuansa seni budaya, diisi dengan lomba-lomba yang bernuansa religi dari tingkat SD sampai dengan universitas. Nah, ini nanti akan kita kemas dalam kemasan festival bernuansa seni budaya, kemudian juga ada lomba-lomba yang bernuansa religi,
dari tingkat SD sampai dengan universitas. Kemudian juga ada UMKM yang kita libatkan berupa stand-stand UMKM, baik itu kuliner maupun produk-produk lainnya yang memang ada di Puskor ini tergabung dalam grup Waisya Dharma. Waisya Dharma adalah grup gerakan ekonomi Dharma yang berusaha kita rangkul semuanya ke depan sehingga mereka punya ruang untuk mempromosikan, untuk memberikan pemahaman tentang gerakan ekonomi Dharma ini. Apa yang kita wujudkan dalam Gerbang Nusantara ini tidak hanya pada festival, kita akan terjemahkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan nyata, bagaimana membangun kebanggaan, kemudian bagaimana membangun kebangkitan, dan bagaimana kita membangun lini pergerakan kita secara menyeluruh. Lebih lanjut dijelaskan, festival ini juga sebagai wadah konsolidasi pemikiran yang kritis. Karena itu, perhelatan ini juga akan diwarnai dengan forum-forum diskusi interaktif untuk membedah serta mencari solusi atas tantangan keumatan di era modern. Salah satunya terkait permasalahan sampah. Eka Yana dan Riasa, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan memahami makna mererebu dalam upacara sugihan antara tradisi, kaul, dan pemahaman sastra agama. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, tukuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, start, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, empat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung medulang hidung wasani nganggo bayu kan waras kalpo langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Langsung Radite pasti kesempatan. Iya, 2:30 ngatos 4 Bali TV.
Pemirsa umat Hindu, Pengempon Pura Mustika Dharma Cijantung menggelar kegiatan upacara sakral melaspas alit bangunan gedung peseraman yang dipuput oleh Pinandita Pura setempat. Pelaksanaan upacara pemelaspasan alit ditujukan untuk menyucikan bangunan yang baru agar dapat memberikan aura positif secara skala dan niskala bagi seluruh aktivitas belajar mengajar. Sebagai pedoman, upacara pemelaspas merupakan ritual pembersihan dan penyucian bangunan secara spiritual. Dalam pelaksanaan skala atau fisik, di lingkungan pasraman terdapat beberapa persiapan dan rangkaian umum yang perlu dikoordinasikan dengan pengurus pura atau pasraman Mustika Dharma di Cijantung, Jakarta Timur. Ketua Pengempon Pura Mustika Dharma Cijantung, I. Nyoman Suwarjana mengatakan, pengelola pasraman adalah struktur lembaga agama yang bergerak dalam mensukseskan pendidikan keagamaan Hindu. Peserta didik atau siswa Hindu sangat terbantu dengan adanya pasraman. Untuk itu pengelola akan sangat dibutuhkan untuk pendidikan pasraman ke depannya. Hari ini kami melaksanakan upacara prasita atau melaspas alit pembangunan gedung pasraman Pura Mustika Dharma yang sudah kami laksanakan kurang lebih setahun yang lalu. Jadi luas bangunan ini sekitar 1.600 meter persegi, ada 2 lantai, ada 28 ruangan atau kelas. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia dan juga kalau berkenan memberikan donasinya, mudah-mudahan bangunan kami ini akan kami selesaikan tepat waktu. Kami rencananya melaspas di tanggal 26 September 2006 menuju Purnama Kapak. Kami maksimalkan di lantai bawah bagian Namastu sudah selesai dan juga umat Dharma mohon juga umat orang bakti dalam kegandungan sambil berdonasi menyukseskan bangunan Pura Mustika Dharma. Sekaligus kami juga mohon dukungan biar Mahasabu Parisada Dharma Indonesia Pusat berjalan lancar bagian Namastu. Sementara itu, Ketua Pembangunan Pasraman I. Nyoman Parwata mengatakan anak-anak Hindu belajar di pasraman, yaitu lembaga pendidikan keagamaan dan karakter yang bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, melatih keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai moral Hindu sejak dini agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Harapan kita ya tentunya selaku orang tua kita mengharapkan anak-anak kita ini berada pada jalannya sesuai dengan ajaran keumatan kita, ya mengaplikasikanlah apa yang itu namanya takwa-masi di antara mereka terkait prosedur yang dia harus dilakukan di kegiatan pasraman. Yang paling penting sebetulnya kami selaku panitia pembangunan ini berpesan, jangan sampai pembangunan yang kita lakukan dengan pekerjaan yang hasilnya nanti pasti akan menghasilkan, tapi tidak terawat. Nah harapannya mari sama-sama sambil kita belajar melatih mental kita untuk menguasai ajaran-ajaran Dharma, kita juga menerapkan bagaimana tanggung jawab terhadap fasilitas yang ada, khususnya nanti kamar mandi itu loh. Ya, kamar mandi, nanti perpustakaan yang masuk wilayah-wilayah umum. Dari Jakarta, Julius Wahata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, secara umum mererebu merupakan bentuk persembahan suci yang dipersembahkan kepada Dewa Surya atau Betara Hyang Guru sebagai simbol kesucian, pencerahan, dan sumber spiritualitas. Dalam pelaksanaannya, mererebu umumnya menggunakan ulam berupa itik atau ayam putih yang melambangkan kemurnian serta kebersihan lahir dan batin. Pada pura-pura Swagina, khususnya di Pelinggih Padmasana maupun Surya, penggunaan bebek atau ayam putih dipandang selaras dengan makna kesucian yang menjadi tujuan utama dari upacara sugihan. Karena itu kedua jenis ulam tersebut lebih banyak ditemukan dalam praktik persembahan mererebu di berbagai daerah di Bali. Seiring perkembangan masyarakat, muncul pula penggunaan babi guling dalam Banten mererebu. Fenomena ini menimbulkan beragam pandangan di kalangan umat Hindu. Berdasarkan sastra agama,
khususnya yang tertuang dalam lontar Sundari Gama. Guling merupakan salah satu bentuk ulam babangkit yang lazim digunakan dalam rangkaian Durga Puja atau upacara besar yang berkaitan dengan pemujaan kekuatan Buddha Kala. Sementara itu, Mererebu tidak termasuk dalam kategori upacara babangkit. Oleh sebab itu, secara sastra, keberadaan guling dalam Banten Mererebu tidak disebut sebagai bagian utama dari ketentuan yang berlaku. Meski demikian, praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial dan sejarah masyarakat Bali yang sejak dahulu hidup dalam budaya agraris. Dalam kehidupan masyarakat tradisional Bali, memelihara babi menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit umat yang membuat kaul atau janji spiritual ketika memperoleh anugerah tertentu, seperti induk babi yang berhasil melahirkan banyak anak dan semuanya tumbuh sehat. Sebagai ungkapan rasa syukur, salah satu anak babi kemudian dipersembahkan dalam bentuk guling, biasanya dalam bentuk persembahan sederhana seperti timun membatu sepat. Di era masyarakat agraris dulu, tidak menutup kemungkinan masyarakat beternak babi. Nah, dalam notabene-nya kita sebagai penganut aliran politeisme, makanya kita sering sekali masyarakat Bali ada suatu kaul-kaul yang dilaksanakan untuk meyakinkan apa yang dia laksanakan. Contoh saja, seorang peternak babi memelihara babi yang punya anak. Nah, ketika anaknya banyak 12 sampai 12 ekor, nah di sana ada kaul-kaul mungkin yang dilaksanakan. Ya contoh saja, ya mudah-mudahan semua anak babi saya besar dengan selamat. Ya saat ada upacara atau saat sugihan, saya akan menghasilkan salah satu dari anak babi itu sebagai guling yang sering disebut timun membatu sepat. Gitu. Nah ini biar dia tidak melaksanakan hal itu dengan khusus, makanya kebetulan pada itu saat itu sugihan. Nah saat di sugihan itulah itu diaturkan. Tradisi tersebut kemudian diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam perjalanannya, tidak semua masyarakat memahami bahwa penggunaan guling tersebut berawal dari bentuk kaul atau nazar pribadi. Akibatnya praktik mempersembahkan guling dalam upacara sugihan dianggap sebagai sesuatu yang umum dilakukan, meskipun latar belakang dan makna awalnya mulai terlupakan. Para pemuka agama mengingatkan pentingnya memahami setiap bentuk upacara berdasarkan sumber-sumber sastra Hindu, agar pelaksanaan yadnya tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam lontar-lontar suci. Pemahaman yang benar akan membantu umat menjalankan ajaran agama dengan lebih bijaksana dan tidak terbebani oleh praktik-praktik yang sesungguhnya bersifat pilihan atau berlandaskan kaul pribadi. Dengan memahami konteks sejarah, budaya, dan dasar sastra yang melatar belakangi Banten Mererebu, umat Hindu diharapkan dapat terus melestarikan warisan leluhur tanpa kehilangan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pemahaman yang mendalam juga menjadi langkah penting agar tradisi tetap relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu memberikan tuntunan spiritual yang benar bagi generasi mendatang. Hendra, Bali TV. Dan pemirsa, kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Menyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.